Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Arif Nurdiansyah. Pada kesempatan ini saya akan presentasikan sebuah tugas UAS dari mata kuliah jaringan wireless dan mobile. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama, latar belakang judul. Pada paper yang akan dibahas ini berjudul Analisis dan Optimalisasi Cakupan Area Wi-Fi di Kampus Universitas Bina Dharma, yang dimana Universitas Bina Dharma Palembang menyediakan jaringan WLAN di setiap lantai kampus utama untuk dosen, tenaga pendidik, dan mahasiswa. Namun kekuatan sinyal masih tidak stabil di beberapa lantai. Jadi tujuan penelitian ini adalah mengoptimalkan jangkauan sinyal Wi-Fi dengan metode top-down yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dan sasaran bisnis universitas. Universitas ini memiliki 3 gedung kampus yang dilengkapi dengan hotspot untuk akses internet melalui jaringan LAN dan wireless, dengan Wireless Local Area Network atau WLAN sebagai teknologi utama untuk mendukung aktivitas akademik dan administratif. Selanjutnya, permasalahan umum dan khusus. Beberapa permasalahan umum yang sering terjadi pada jaringan Wi-Fi di gedung termasuk: yang pertama, sinyal lemah. Area yang terlalu luas atau terhalang oleh dinding tebal dapat menyebabkan sinyal Wi-Fi menjadi lemah atau tidak stabil. Yang kedua, gangguan elektromagnetik. Perangkat elektronik lain seperti microwave, telepon nirkabel, atau peralatan medis dapat mengganggu frekuensi Wi-Fi dan mengurangi kinerjanya. Yang ketiga, kepadatan pengguna. Banyaknya pengguna yang terhubung secara bersamaan dapat membebani jaringan Wi-Fi dan menyebabkan kecepatan internet menurun. Yang keempat, konfigurasi yang buruk. Pengaturan yang tidak tepat pada perangkat router atau access point, seperti kanal yang tidak optimal atau keamanan yang lemah, dapat mempengaruhi kinerja jaringan. Dan masalah pada penelitian ini akan mengamati layanan akses internet melalui hotspot Wi-Fi dosen karyawan UBD dan Wi-Fi mahasiswa UBD di Universitas Bina Dharma Palembang, dengan fokus mengukur kekuatan sinyal pada setiap akses point dan mengidentifikasikan titik-titik black spot atau area tanpa jangkauan sinyal. Pengukuran langsung menunjukkan kekuatan sinyal yang tidak stabil atau poor atau fair di semua lantai kampus utama. Tujuan penelitian adalah melakukan optimalisasi jangkauan sinyal Wi-Fi dengan penggunaan metode top-down yang menitik beratkan pada pemenuhan kebutuhan dan sasaran bisnis universitas untuk efisiensi dan efektivitas yang lebih baik. Selanjutnya, tujuan dan outcome. Tujuan dari penelitian ini yaitu melakukan optimalisasi jangkauan sinyal jaringan Wi-Fi dengan menggunakan metode top-down. Metode top-down adalah pendekatan yang mengarah kepada pemenuhan kebutuhan dan sasaran bisnis perusahaan melalui orientasi bisnis yang jelas dan dapat menunjang arah dan sasaran pencapaian tujuan perusahaan secara lebih efisien dan efektif. Jadi untuk penggunaan metode top-down dan penelitian ini diharapkan akan memberikan beberapa outcome atau hasil yang penting. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat mengidentifikasikan titik-titik black spot dan merancang solusi untuk meningkatkan jangkauan serta stabilitas sinyal Wi-Fi di seluruh lantai kampus utama. Menggunakan orientasi bisnis yang jelas akan membantu dalam merancang strategi yang lebih efisien dalam manajemen jaringan Wi-Fi, termasuk alokasi sumber daya yang tepat dan perbaikan berkelanjutan. Dengan pendekatan top-down, hasilnya diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan bisnis universitas secara lebih efisien dan efektif, sesuai dengan strategi yang terdefinisi dengan baik. Secara keseluruhan, metode top-down diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik, solusi yang lebih efektif, dan peningkatan signifikan dalam pengelolaan dan penggunaan jaringan Wi-Fi di Universitas Bina Dharma Palembang. Selanjutnya, metode exiting yang terkait. Yang pertama, menganalisis kebutuhan. Tahap ini menghasilkan metode model kebutuhan pengembangan jaringan WLAN. Fase diawali dengan mengumpulkan informasi kebutuhan melalui wawancara dan pengukuran WLAN yang sudah ada. Yang kedua, membangun desain logis jaringan model yang dihasilkan antara lain topologis logis, pemetaan alamat jaringan, pemetaan WLAN, dan manajemen jaringan, serta perencanaan layanan jaringan. Yang ketiga, desain jaringan fisik. Tahap ini menghasilkan desain jaringan fisik yang berupa pemilihan teknologi dan spesifikasi infrastruktur jaringan komputer termasuk kabel, switch, access point, dan router, dan perencanaan penempatan perangkat infrastruktur jaringannya. Yang keempat, pengujian dan mendokumentasikan desain jaringan. Selanjutnya, keunggulan metode yang akan digunakan yaitu metode top-down memiliki sejumlah keunggulan yang dapat diidentifikasikan dalam konteks optimalisasi jangkauan sinyal Wi-Fi di Universitas Bina Dharma Palembang. Yang pertama, pendekatan holistik. Top-down memungkinkan pendekatan yang holistik dalam merancang solusi. Dengan memulai dari visi dan tujuan bisnis universitas, penelitian dapat berfokus pada kebutuhan strategis jangka panjang, seperti meningkatkan kualitas layanan Wi-Fi untuk mendukung kegiatan akademik dan administratif. Yang kedua, penentuan prioritas yang jelas.
Metode ini membantu dalam menetapkan prioritas yang jelas berdasarkan pada tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Ini memastikan bahwa solusi yang diusulkan tidak hanya efektif dalam meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan strategis universitas. Yang ketiga, efisiensi sumber daya. Dengan memahami kebutuhan secara menyeluruh, top-down membantu dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien. Hal ini termasuk penggunaan anggaran untuk investasi infrastruktur yang tepat, serta optimalisasi penggunaan perangkat dan teknologi yang ada. Yang keempat, koordinasi dan konsistensi. Pendekatan ini mempromosikan koordinasi yang lebih baik antara berbagai departemen dan unit dalam universitas. Dengan pemahaman yang sama tentang tujuan bisnis dan kebutuhan pengguna, solusi yang diimplementasikan dapat lebih konsisten dan terkoordinasi. Yang kelima, peningkatan pengambilan keputusan. Top-down memberikan landasan yang kuat untuk pengambilan keputusan strategis dengan mempertimbangkan visi dan tujuan bisnis sebagai titik awal. Keputusan terkait dengan infrastruktur teknologi informasi dapat dibuat dengan lebih baik dan lebih terarah. Dengan memanfaatkan keunggulan-keunggulan ini, Universitas Bina Dharma Palembang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan Wi-Fi mereka secara signifikan sesuai dengan tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Selanjutnya berikut adalah langkah-langkah implementasi metode dalam bentuk diagram. Yang pertama, mulai identifikasi tujuan bisnis dan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, analisis kondisi infrastruktur dan kualitas layanan. Di dalam ini ada yang pertama, identifikasi black spot dan area dengan kekuatan sinyal tidak memadai. Yang kedua, lakukan pengukuran kekuatan sinyal pada setiap lantai. Selanjutnya, penyusunan rencana optimalisasi. Yang pertama, tentukan lokasi tambahan yang membutuhkan perluasan jangkauan. Yang kedua, susun rencana untuk penempatan atau perbaikan akses point. Selanjutnya, perancangan solusi teknis. Yang pertama, spesifikasi perangkat tambahan yang diperlukan. Yang kedua, buat desain teknis implementasi perbaikan. Selanjutnya, implementasi dan pengujian. Yang pertama, lakukan pengujian untuk memastikan efektivitas perbaikan. Yang kedua, implementasikan solusi perbaikan. Selanjutnya, evaluasi dan pemeliharaan. Yang pertama, tetapkan jadwal pemeliharaan rutin. Yang kedua, evaluasi efektivitas solusi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Selesai. Selanjutnya, pengukuran awal kualitas Wi-Fi di kampus utama. Jadi berdasarkan pengukuran secara langsung pada lantai 1, lantai 2, lantai 3, sampai lantai 7, kekuatan sinyal pada masing-masing lantai masih dikategorikan tidak stabil, yaitu poor atau tidak ada sinyal, dan masih lemah. Dari identifikasi permasalahan itu, maka penelitian bertujuan untuk melakukan optimalisasi jangkauan sinyal Wi-Fi. Adapun metode yang kita gunakan ini yaitu metode top down. Pendekatan ini mengarah kepada pemenuhan kebutuhan dan sasaran bisnis perusahaan. Melalui orientasi bisnis yang jelas dapat menunjang arah dan sasaran pencapaian tujuan perusahaan secara lebih efisien dan efektif. Oke, selanjutnya hasil optimalisasi. Jadi bisa kita lihat di gambar yang sebelah kiri ini. Jadi berikut adalah hasil evaluasi dari kondisi awal pengambilan data di setiap lantai kampus Universitas Bina Dharma berdasarkan jumlah akses point, posisi akses point, cakupan area Wi-Fi. Setelah itu bisa kita lihat di gambar sebelah kanan, setelah melakukan optimalisasi terhadap posisi Wi-Fi di beberapa lantai seperti lantai 1 sampai lantai 5, peneliti melakukan pengujian visualisasi kembali dengan menggunakan software EKHU Headmapper. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel di sebelah kanan ini. Jadi dari tabel tersebut terlihat bahwa tidak ada lagi ruangan dan lantai yang tidak terrecover sinyal Wi-Fi. Oke, selanjutnya adalah hasil optimalisasi berdasarkan coverage visualisasi. Yang pertama, optimalisasi Wi-Fi di lantai 1. Gambar di atas memungkinkan hasil dari coverage visualisasi pada lantai 1 setelah dilakukan optimalisasi penempatan titik akses point berupa pemindahan letak akses point sebelumnya dan penambahan satu akses point baru. Yang kedua, optimalisasi Wi-Fi di lantai 2. Dari hasil analisis visualisasi Wi-Fi di lantai 2, maka perlu adanya optimalisasi terhadap permasalahan Wi-Fi yang ada di area lantai 2. Di sini peneliti memberikan solusi untuk memecahkan masalah tersebut dengan menonaktifkan satu akses point di lantai 2 karena terjadinya noise dikarenakan ada akses point yang berdekatan sehingga menimbulkan meredamnya sinyal. Selanjutnya, optimalisasi Wi-Fi di lantai 5. Berdasarkan permasalahan yang ada di area lantai 5, peneliti memberikan solusi untuk memecahkan masalah tersebut dengan merubah letak akses point sebelumnya supaya seluruh area di lantai tersebut bisa terjangkau oleh akses point dan di setiap area memiliki kekuatan sinyal yang kuat. Jadi kesimpulannya, pada penelitian ini terhadap jaringan Wi-Fi setiap lantai kampus Universitas Bina Dharma
ada sebagai berikut. Yang pertama, beberapa lantai kampus masih mengalami masalah dengan kualitas sinyal Wi-Fi yang kurang baik. Lantai-lantai seperti lantai 1, 2, dan lantai 5 menunjukkan kekuatan sinyal yang tidak stabil, tergolong dalam kategori poor atau tidak ada sinyal. Yang kedua, penggunaan software EKHU Headmapper untuk menguji cakupan area Wi-Fi di setiap lantai kampus utama Universitas Bina Dharma sangat membantu. Software ini mengidentifikasikan ruangan yang tidak tercakup oleh sinyal Wi-Fi. Yang ketiga, setelah dilakukan optimalisasi terhadap jaringan Wi-Fi di lantai 1, 2, dan 5 yang mengalami masalah jangkauan sinyal, tidak ada lagi area blank spot atau titik tanpa sinyal di setiap lantai tersebut. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menyoroti permasalahan dan solusi yang telah diterapkan untuk meningkatkan kualitas jaringan Wi-Fi di kampus Universitas Bina Dharma, khususnya pada lantai-lantai yang mengalami tantangan dalam jangkauan sinyal. Jadi untuk salah satu ide untuk mengembangkan metode usulan dari paper bisa melibatkan integrasi atau dengan teknologi blockchain untuk meningkatkan keamanan dan keandalan jaringan Wi-Fi di gedung. Berikut adalah konsepnya. Integrasi dengan teknologi blockchain untuk keamanan jaringan Wi-Fi. Latar belakangnya, jaringan Wi-Fi yang umumnya digunakan di gedung-gedung seringkali rentan terhadap serangan keamanan seperti peretasan atau akses yang tidak sah. Teknologi blockchain menawarkan solusi yang menarik karena sifatnya yang terdesentralisasi, transparan, dan aman. Jadi untuk ide pengembangan yang pertama, identitas dan autentikitas pengguna menggunakan blockchain untuk menyimpan dan memverifikasi identitas pengguna yang terhubung ke jaringan Wi-Fi. Setiap pengguna dapat memiliki kunci publik pribadi yang terdaftar di blockchain untuk autentikasi yang aman dan tidak dapat dipalsukan. Yang kedua, manajemen akses menggunakan smart contract untuk mengatur dan mengelola akses ke jaringan Wi-Fi berdasarkan aturan yang ditentukan sebelumnya. Misalnya, smart contract dapat memvalidasi apakah pengguna memiliki izin atau memiliki akses jaringan berdasarkan waktu atau jenis akses yang diberikan. Yang ketiga, audit dan monitoring. Transaksi transparan yang dicatat di blockchain dapat digunakan untuk audit dan monitoring yang lebih baik terhadap aktivitas pengguna dalam jaringan Wi-Fi. Ini membantu dalam mendeteksi anomali atau serangan potensial lebih awal. Yang keempat, keamanan koneksi. Menggunakan teknologi blockchain untuk memastikan keamanan koneksi antara perangkat pengguna dan router atau akses point Wi-Fi dapat ditransmisikan antara perangkat dapat dienkripsi dengan kunci yang dihasilkan melalui proses blockchain untuk mencegah penyadapan atau manipulasi data. Sekian itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.